Salam saudara, selamat pagi, selamat berkumpul tempat Tuhan di rumah Tuhan untuk menikah nama Tuhan. Kami undang untuk semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Berembuslah Roh Kudus tempat ini. Kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan. Kuasa-Mu dimuliakan di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
sakit sembuhkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan. Haleluya. Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Kau sangat baik ke kami Tuhan. Kasih-Mu ajaib Bapa. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan kembali, dicurahkan di tempat ini. Kami undang Bapak Titus Pare untuk pembukaan ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh hadir di tempat ini karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kami percaya urapan Allah terjadi di tempat ini, sehingga kami mendapatkan kekuatan roh yang sungguh luar biasa. Dan kami percaya Roh Kudus tidak akan tinggal diam, tapi akan berkarya lebih lagi di tempat ini. Karena itu Tuhan, pada pagi ini kami ingin menyukakan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau mendengarkan setiap apa yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami undang hadirat Tuhan, suasana surga hadir di tempat ini ya Bapa. Tuhan, Kau jamah Tuhan kami yang sudah datang ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memberkati tempat-tempat yang masih kosong, akan penuhi jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas kami semua, sehingga Tuhan akan memberkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bahagian pada saat ini, baik itu Aser, WL, pemain musik, serta tamburin.
teristimewa Tuhan buat hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas kami semua Tuhan. Dan kami percaya siap memulai ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Amin. Ada sukacita? Amin. Senggolkan kiri, Tuhan itu baik. Haleluya. Kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Mengingat jiwamu sangat berharga, darah domba berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Mengingat jiwamu sangat berharga, darah domba berkuasa. Haleluya. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas. Haleluya. Sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Sudah capek saudara? Kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Biar roh Tuhan ada di sini. Kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang
tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kami undang Bapak Roh Kudus hadir di sini. Mengalir bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut di antara kita. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu itu mustahil bagi dunia, tapi tidak bagi anak-anak Tuhan, apalagi bagi Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, selama kami masih hidup, selagi kami masih bernapas, sepanjang tarikan napas ada di badan kami Tuhan, kami akan tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan, ajari kami pagi hari ini, kalau subsidimu masih ada di dalam hidup kami, kalau hari ini, pagi ini kami boleh bangun, nyawa kami boleh kembali ke badan kami, karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengesampingkan, menganggap remeh. Sekarang kami harus hidup membenahi hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami. Engkau menebus kami. Engkau menukar kematian kami di kekekalan kepada hidup yang berkenan kepada Engkau. Engkau menyediakan tempat di kerajaan-Mu Tuhan. Tetapi kami masih ada di sini. Kami masih berkutat, berjuang, bergulat dengan kehidupan ini. Tetapi kami boleh, kaki kami boleh menginjak tanah dunia ini. Tetapi hati dan pikiran kami berorientasi kepada kekekalan. Temukan formula dalam hidup kami Tuhan. Sesungguhnya hidup ini sudah ada yang memiliki. Kami bukan milik kami. Kami sudah ditebus dengan harga yang lunas. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas, perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Kami pastikan kematian-Mu tidak akan sia-sia. Kami pastikan hidup kami berbadanan dengan Injil-Mu Tuhan. Kami pastikan hidup kami, hidup yang punya nilai, yang punya kualitas tinggi. Bobot Kristus ada di sana. Pagi ini uraikan kepada kami Tuhan. Singkapkan kepada kami Bapa. Kami tidak mau sekedar ala kadar.
bukan seperti makanan tambahan, tetapi ini mutlak Tuhan. Engkau yang utama, Engkau yang sangat penting, yang urgen, yang harus kami miliki. Aku harus mati, Yesus yang hidup di dalam aku, sehingga dimanapun kami berada, sikap tindakan kami Tuhan, membuahkan buah-buah roh itu Tuhan. Dunia melihat Yesus lewat peragaan hidup kami. Sampaikan pesan-Mu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum duduk saya katakan, siapa yang hari ini berbahagia, bersuka cita? Berikan salam kirim kanan, katakan, aku orang berbahagia di dunia. Yes, 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 yes. Silakan duduk kembali, saudaraku. Oke, terima kasih Pak Asis. Murahannya, kebaikannya, kesempatan kepada saya. Sekian lama sudah ganti tahun. Dulu sempat dijadwal di HP saya bisa blank, hilang, tak cari siapa ini. Tiba-tiba tertek ya Pak ya, Pak Asis. Nah, saudara, sebelum saya ngomong lebih jauh, ya, saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Saya tinggal di Kandangan, Edi Kristanto nama saya. Istri satu Pak, selamanya tetap Pak satu Pak. Anak dua. Saya ada toko emas di Kandangan, sekaligus ada toko emas di Kediri. Kita tahu, saya 93 di desa Kandangan. Tahun 2000 saya buka toko di Kediri. Jadi Bapak Ibu setiap hari saya lewat jalan ini seru. Ya kewagian itu setiap hari. Saya mikir, Pak Asis bilang, oh Pak pecel selangganan. Jadi sebelum pom bensin saya belok udah ketemu delima Pak ya. Nah saudaraku, anak saya yang nomor 1 sudah berkeluarga, punya anak 2. Jadi saya cilik ini celuk mbah Pak, ya celuk engkong saudaraku ya. Nah yang kedua belum ya, dua-duanya ada di toko. Anak saya sempat 5 tahun ada di Rumah Sakit Bayangkara, karena dua-duanya dokter saudaraku. Nah saudara, yang cewek sempat di Pelem, Rumah Sakit Pelem ya. Saya berasal dari kota Semarang, ya papa saya itu seorang dalang. Ya, yang nomor 1 tuh Pak Yohanes Supriyo. Mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu semua ya. Ya. Pernah sini ya, puji Tuhan. Nah, dia nomor 1, saya nomor 6, saudaraku. Saya paling kecil, ya. Saya mikir, lah yo. Lanang papat dedek itu ya standar lah. Aku kok cilik dewe, saudaraku ya. Itu dalam hati itu sempat protes ya. Apa? Aku mikir, oh iya. Lah aku paling buncit nih, bahannya cupet. Tapi saya bersyukur, saya punya Yesus, saya berharga. Dulunya sempat minder, sekarang keberhargaan hidup kita bukan dikarenakan ada fasilitas, ada kelebihan, ada harta, enggak. Ya, memiliki sesuatu enggak. Kita ini milik siapa? Milik Yesus. Saudara bahagia milik Yesus? Katakan, aku bahagia memiliki Yesus. Ini lebih dari harta dunia apapun. Nah, saudara, bapak saya seorang dalang. Dari Semarang ke Jawa Barat, sampai berlabuh ke Jawa Timur. Kakak saya, Yohanes Supriyo kan di Ngudo. Lah, di Ngudo kan ada kelenteng. Papa saya juga di sana, setiap hari tertentu, Senji itu ulang tahun kelenteng itu. Ya, setahun bisa 2 kali. Sampai fotonya papa saya ada di sana. Minta kapan tadi pengurusnya, Hokla itu kan milik toko emas berkah ini loh. Ini yang megang itu. Nah, minta fotonya papa saya gitu ya. Papa saya sudah meninggal. Nah, saya mikir gini seru. Nek papaku dulu seneng, bangga mempromosikan budaya dari Tiongkok sana seru. Plus oleh amplop seru. Nah, saudaraku, sampailah di Kediri juga. Lah, mamaku termasuk penggemar papa. Bukan cuma menggemari wayang potehi, tapi sak dalangi. Lah, akhirnya
katut ke Semarang, jadilah kami berenam. Saudaraku, ini cerita sepintas saudaraku ya. Ternyata saudaraku ya, mungkin Bapak gini, wah cewek Kediri juga lumayan juga mungkin gitu ya. Ya akhirnya jadi saya dari semua berasal lahir dari kota Semarang. Nah tapi usia 3 tahun, papaku dipanggil pulang Tuhan, gitu loh saudaraku ya. Jadi aku enggak mikir, kok Sony Jawa Timur enggak mungkin saudaraku. Tapi karena rencana Tuhan tuh, ya itulah apa ya, kita punya takdir, boleh dikatakan takdir ya, lahir di kota mana, orang tua siapa, ya itu. Tapi nasib tergantung kita. Nah, saudaraku, kalau dulu papaku bangga dari kota ke kota memberitakan, mengabarkan dengan dia punya kepandian, kepiawaiannya dalam berdalang. Sampai dijuluki papa mulihe dalam hal perang. Kalau perang ketenanan jadi kata ini gitu teman orang tua. Tetapi sekarang kebanggaan itu, kesenangan itu hanya sampai mengantar kita di liang lahat. Perhatikan, betul enggak? Tidak berimplikasi kekal. Sekarang tak wali saudaraku ya. Saya punya darah seni, ya kan? Mama saya nikah lagi punya anak 2, jadi semua 8. Nah di antara ini, kakak saya nomor 1, pionir. Itu yang pertama, dia sudah keliling kemana-mana saudaraku. Awet dia nyusul ya saudaraku ya. Tapi nyusulnya sudah berapa puluh tahun saya kepayanan. Nah kalau dulu tanda kutip budaya, sekarang di mana-mana, kemana-mana kita memberitakan, kita menyiarkan, kita menyuarakan suara surgawi di tengah-tengah jemaat dari gereja ke gereja, persekutuan dan persekutuan. Ini sesuatu yang menarik bagi saya saudara. Nah nanti kita lihat ya, kata-kata menarik itu piye. Nah sekarang saudaraku, ini menyadarkan kepada kita, mau ndak mau, suka ndak suka, hidup ini akan berakhir, betul? 1 Petrus 4 ayat 1 bilang gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita akan menyudahi hidup ini. Hidup ini akan selesai, betul? Hidup ini ada ujungnya, betul? Nah, sekarang gini, di ujung yang mana kita tidak tahu. Betul ya? Orang bisa hidupnya berakhir di kursi pesawat, kereta api, di jalan raya. Saya punya tetangga, Pak. Lahir di kandangan, yo cepet rumahnya situ. Gara-gara nyebrang rumahnya dewe loh. Nggak tahu pas ngelamun apa peda motor dari sana. Brek, selesai. Saudaraku, satu saat kita ada di pembaringan kita yang terakhir. Tidur, 14 ngorok, selesai. Betul? Khotbah. Betul Pak ya? Kita lihat di YouTube loh, enak khotbah. Plak, selesai. Tetangga saya toko main tenis meja, jago piawe. Sinyo Supit, atlet nasional, ya partner dia di Kediri. Selesai. Tak bilang udah kenom. Yo, koncoku bar reunian. Usianya sekitar 65. Wajah murat marit, katanya gitu nih, sombong sih. Tapi tenis meja kemarin, prak, selesai. Lemas, jatuh ke rumah sakit Bayangkara, gak nutup. Saudaraku, sekarang gini sih. Saudara, betul, satu saat kita akan mentas hidup ini. Tapi sebelum itu mentas, saudara dan saya tuntaskan dulu. Apa yang tuntaskan, Pak? Hidup sang aku. Oke? Paham ya? Tema kita pagi hari ini adalah mengakhiri hidup sang aku. Saya pegang sih. Engko aku datang lagi tak bedheki. Ya, apa temanya? Mengakhiri hidup sang aku. Sebenarnya saya senang turun, Pak. Kalau saya kan muncul orangnya. Tidak apa-apa, tak rekan. Tak ada jam nih. Wah, 12 menit gak kerasa, Pak. Mengakhiri hidup sang aku. Mengapa harus diakhiri hidup sang aku?
kita nanti tutup mata, sang aku masih dominan, masih berkuasa. Saya ingat Matius pasal 7, 21, 23. Orang bisa ngusir setan loh. Oh, waduh luar biasa Pak Jajan. Orang bisa mengadakan mujizat keajaiban. Sebut Yesus Tuhan. Secara kesempatan luar biasa. Hamba Tuhan yang diurapi dengan urapan aja. Bukan pengakuan manusia. Kita hanya lihat di luar. Segala sesuatu hanya nampak dari permukaan. Kenapa ditolak Tuhan? Yosef, wah aku berdoa, aku sungguh-sungguh, aku setia, aku taat, karena aku dapat keputusan apa? Yosef, kita doa, aku yakin, mereka pendeta doamu, masih cepat, saya cek kabeh, Tuhan, Yosef. Mata Tuhan. Terus gimana Pak? Ya, kebetulan Anda datang ke sini, lapangan Tuhan hadir, Anda dijaga. Kali ini banyak orang peserta. Aku kan memberikan nilai tinggi hormat kepada si hamba Tuhan. Biarlah aku semakin kecil, aku semakin kalau saat aku berkuasa biasa sehari gak bahaya Pak. Bahaya. Kenapa bahaya? Di surga tidak ada sang aku. Kalimat ini. Coba kita baca dulu. Baca depan. Ayo coba. Yohanes, Yesaya 14. Yesaya 14 ayat ke-15. Bisa. Itu dia baru saya. Coba. Yesaya 14. Ya. Kata aku. Ini yang mungkin yang atas dulu ya. 13 ya, 13. Ya. Perhatikan saudara ya, perhatikan ya, perhatikan. Ini aku yang bawakan ini. Engkau yang tadi ini kenapa bisa dibuang? Kosong mengatakan aku. Dia tadi ya. Engkau yang tadi berkata dalam hati, aku hendak naik ke langit. Kedua, apa lagi? Aku hendak mendirikan tahtaku. Terus, aku hendak duduk. Terus, bapaknya Pak? 14. Enggak. 14. Aku hendak mengatasi kalian. Ini posisi Tuhan Allah digeser ke dia. Tuhan Allah dia dikasih kuasa, dia dikasih mandat gitu ya. Tapi
Kejadian pasal pertama aja. Yuk, kita lihat. Pasal pertama ketika Tuhan Allah menciptakan langit bumi. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nggak ada aku. 26 gini, Pak. Saya menciptakan. Coba, betul 27 dulu. Coba, 26. Ya, 26. Ya, kita perhatikan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Katakan dulu. Ternyata di surga tak laku sama aku. Paham? Katakan. Di surga gak laku sama aku. Katakan. Ayo tidur. Dan sadar. Yang laku adalah kita. Saya punya ponakan. Sung lanangnya terkenal ngalem ngalem dia. Apa? Ngala manut. Habis itu. Itu ponakan to. Nek duitku yo duit lila. Oh iya. Nek lila. Lila duit dhewe. Lho, tenang ngomong terus. Saya ketemu teman saya mulai kayak nyonya. Makan bersama biasa. Satu saat dengan anaknya. Lihat. Makanan terus ditemani jus apapun biasa. Mamanya tertarik ini jusnya kok anu ya unik ya. Ini rasanya apa? Tak coba tak icip. Ketika mamanya icip. Wih, enak ya. Kok ada rasa-rasa buah melon, ada rasa nanas, ada rasa macam-macam. Gitu. Mbak. Tapi itu banyak. Tahu, mau kasih. Dia tinggal kita. Saya dari awal, dia tahu persis. Misalnya kita kasih goreng, apa? Kasih goreng sambil tangan ini, selalu kasih tahu. Baru punya garam ya. Terus ini tak kumpul sama. Saya dari awal biasa hidup bersama tidak bersama. Ini istirahat dulu. Jadi nggak cukup kita tidak. Lalu, saya punya mantu cewek. Kita ke mall, ada minuman kuning, ada es krim. Enak banget es krim. Kayak tujuh, masuk kayak tujuh. Cuma satu kok ini lah. Saya bilang ini apa yang ini? Saya cuma ini apa? Tak gampang loh. Sesuatu yang enak-enak setempat makanan yang gampang. Masih kecil ya. Ini hal yang sederhana, tapi dampak. Saya bilang sama tempatkan Tuhan pada tempat yang tertinggi, yang terbaik.
tinggal catatan Pak. Betul Pak. Sisi lain adalah itu. Wah. Ada juga bilang, kita lokal apa? Ayo, sudah Pak Gembala punya anak 2 3 ini itu dah. Ini sedikit banyak Pak. Betul tidak ada. Apa lagi aku? Aku malah ikutan. Saya tidak punya kepentingan dengan Tuhan. You sama si Asifir, terus aku urusan sini. Aku Pak. Ini tidak diri Pak. Pelayanan perlu dari gereja ya Pak. Rebutan jemaat dasar jemaat kalem. Pada makanan, pada kegiatan, besok, ini untuk jemaat itu. Nah, satu saat ditepuk. Supaya tugas ini tugas itu. Tahu. Jago kan. Akhirnya singkat cerita, aku kuat emosi Pak. Terjadi perkelahian. Saya pikir Pak, sahabat kan diutus Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Sama kok gegeran rebutan itu. Sama itu pendeta apa pendeta? Sebelum ledos, dia 2014. Waktu datang kloter pertama ada jam 5, jam 7, jam 8, jam 10, jam 11, ada yang jam setengah 12, setengah 1. Udah, kita setengah 1. Kita sambut, masih maju juga. Ada sangat tahu bahwa ini harus kamarnya nanti sebelah sana, maupun kira aku gak iso bayari kamar ngomel namanya kembali kamar waduh banyak tuh, banyak kecelakaan ini musuh orangnya debil gara-gara kecapean bikin undangan orang belum apa bisa aku kan tadi daftarnya cuma lagi no hanya mau berangkat ujung pelok saya usia 65 sebelum usia 25 tahun tapi seorang muda makanya ada kalau lagi kita dasar bom itu mata kita bom orang akan aja saksi luar biasa Tuhan dan kau muda saya tidak masalah Pak karena dia muda tapi kan carilah pasangan yang ini bukan anak hampir begini subsidi apa cerita ada bodoh ada cerita sah
Yesus Tuhan, tidak jadi. Ada pelayanan, tidak jadi. Saya ini lagi marah. Di lokasi anak Tuhan, aduh, ada ini. Tertipu, bolak balik. Karyawan itu beberapa itu anak Tuhan, bahkan di gereja. Aku buat besok, yang dari pasca, yang dari Natal, hari sekolah minggu, hari pramuka, jenguk orang, punya agenda, buat agenda. Mau padam, mau membantu, mau betul takut, mau sedap. Maksudnya mau senang sih. Itu kehidupan ini menawarkan banyak kesempatan dan pilihan. Respon kita menghadapi tantangan itu menentukan menjadi apa kehidupan kita berikutnya. Pegang dari mana? Saya khotbah kemana-mana, alah, uripnya ampiran, bodoh mek titipan. Gampang. Saat itu suara bergema keras kan. Ayo. Titipan. Bodoh. Praktek. Khotbah terbaik itu adalah contoh teladan praktek. Bapak Ibu, rumah khotbah. Terus apa? Dari wong Islam. Firman Tuhan tidak hanya sekedar didengarkan, disuarakan, dikhotbahkan di podium, tetapi harus dihidupi dan menjadi bagian hidup yang mewartakan. Barang siapa banyak kuberi, banyak ku. Kita apa ya? Kalau sudah ngomong di podium, tapi kalau turun di podium, bertolak belakang. Mimbar kita yang sesungguhnya adalah di marketplace. Kita di situ, Pak. Kita sudah banyak di podium pengajaran bagus kita ngomong. Tetapi kami punya komunitas kehidupan, kesaksian suara. Jadi ada dua, Pak. Di tahap dua kita mendapat pengajaran. Di kita ini contoh. Ada sekarang mau memberitahu anak-anak. Ayo, anak sekarang tuh SD. Ada tamu. Salah dong.
hidup kita hanya gara-gara sang aku kok hidupi dengan apa? Sok gaya, sok pinter, sok suci, sok bener. Gaya hidup mewah. Keberhargaan hidup kita bukan tergantung dengan embel-embel tadi. Ada kutip kemudian. Ngantar pada pejabat. Tak peduli Anda berada di mana, tetapi yang penting Anda berada dengan siapa. Bukan cuma bicara ada di rumah
majelis. Tapi hari ini sudah lihat. Ini kan bagaimana? Menyampaikan apa? Adanya dalam efek kalimat sampai perhatikanlah dengan sama bagaimana kami. Bagaimana saya ini? Perhatikanlah dengan tepat dan benar. Bukan bagaimana kita hidup. Bagaimana seharusnya engkau hidup. Dan sama saya bidang ini. Mana PDB ini? Kurang ajar. Kata kok. Seharusnya pengakuan itu bukan cuma datang dari kita, dari sang pemilik kehidupan. Ini yang ada kasih. Harusnya begitu. Orang bisa kegiatan, pasca, Natalan, panitia tua pantol, macam jelas. Sekarang saya tanya, pengakuan dari dia sebagai kepanjangan Allah begitu ya, Allahnya Tuhan. Kira-kira kita berapa? Saya punya akun. Analipus di Kalianan itu apa? Punya kapal. Ya, dia ekspedisi nggak punya anak orang kaya, punya anak dua, dan jadi kandangan nomor satu. Tapi dasar anak ini rusak. Nah, kali pol sedang ngomong kan sampai kesal. Saya pada saat tahu akan buntu, terus jam apa? Terus tak mau mengambil. Coret mulai hari ini. Kasih bodoh sekian. Tahun itu tiba-tiba ada yang sakit. Kata dokter, 6 bulan pas
dia ngikut saya puasa. Jadi antara bulan kurang 1 bulan mau meninggal. Kenapa mundur? Kenapa mundur? Cuma baunya Pak. Ini benar kenapa baunya? Buatannya nyakitin apa? Sampai dia pulang nggak mau nyedeki. Kita baru menghargai aku yang tidak setelah kehilangan kesehatan. Sangat pergaulan, oncom-oncom. Kita akan menjadi sama dengan siapa kita bergaul. Dengan siapa bergaul, itu yang mencetak hidup kita. Terus, kan yang akan bergaul ya, coba tanya. Terus apa terjadi itu? Pulang. Bulan depan. Terus, orang seberang nggak apa-apa, sakit sampai ke pemakaman hitungan piro tapi Pak ya tapi ya salah masuk aku diseneng apa hitungan ojo tenang Pak ojo aku siap sampai kan kurang lebih gitu ya sampai hari ini ulu pencitraan udah ya sedang ya kenapa dia bangga papaku sugih punya ekspedisi punya kapal umeh gede mabuk-mabuk di kota Surabaya tapi bapaknya gak ngaku. Yesus Tuhan Allahku yang hidup luar biasa sanjung Tuhan aku gak kenal kamu. Tapi untuk mengambilnya ada tindakan. Ada harga yang harus kita bayar. Dan nasib kekal kita ditentukan dengan OTW-nya kita untuk mengambil. Anugerah termasuk hadapi kebulatan, hadapi tantangan, masalah mertua, ekonomi, merasa anak, pegawai itu OTW-nya. Makanya akulah jalan. Apa maksudnya? Bukan begitu. Jalani kehidupan dan hidupi kehidupan Kristus. Pikul saya. Kosongkan diri. Jadi apa kesikul kayak hati. Kayak orang bodoh. Kayak bapak ada itu. Habis kebaktian. Pisum sendana itu soalnya. Seharusnya kamu hidup ya. Itu kan bagian apa? Tetapi bukan lagi aku sendiri yang kalau daging
Harus datang dari sang baginda raja. Kita menentukan sekitar kita. Kamu juga enggak ya? Usir setan. Yo, mereka tunduk padamu. Tapi bersukacitalah kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Untuk kita kematian. Kehidupan. Nah, sekarang gini. Sekarang udah. Aku milik Kristus dan dimiliki Kristus. Katakan sendiri. Aku milik Kristus dan katakan. Ayo, dan eling. Aku milik Kristus dan dimiliki Kristus. Ini terakhir ya. Saya kira saat saya sadar, saya ada tempat juga melalui Paris dan ini proses ini sudah beralih dari tangan kita dia pembeli dan sebagainya. Kemudian diserahkan oleh saat ini semua dalam penguasaan si pembeli. Aku tak ngomong, Pak, aku punya kafe. Kalau memang ini sedih ya, aku perlu ini ada apa-apa. Hidupku adalah berjalan lupa. Bulan berikutnya baru elit. Pak Bon minta papel, loh berpayu Pak. Wah, takbir. Oh ya Pak Edi, tidak apa-apa gitu. Cuma aku sekarang masih ada di luar itu. Mungkin saya dapat bulan depan. Oh iya, Pak Bon sudah. Hidup ini ada dimiliki kita push Tuhan. Ojo cuma nyanyi loh, suka-sukamu Tuhan. Nyanyi ngono. Apa lah, iki aku nih buat lagi. Nah, saudara, daging hawa nafsu keinginan. Tadi
belakang. Coba kita kembali Pak, kembali ke Galatia 5. Galatia pasal 2 itu. Dia bicara tentang iman dalam Yesus tadi. Galatia pasal 2 itu. Kita sambung depan aja. Cukup. Kita sambung ya. Jadi ini melainkan Kristus hidup dalam aku dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Apa itu iman? Ya, ini bukan makanan ada yang akan membutuhkan hasrat ya. Tuntutan ke dalam. Oke? Nanti kita gampang kita mau bahas lagi. Jadi ini nanti ingat ya, semua ada sementara. Kita mau sifat sementara. Kita mau ada di keadaan yang nikmat dalam dunia pun hanya sifatnya sementara juga. Akan selesai kembali ke habitat kita masing-masing. Dan bagaimana sekarang kita menikmati tak aku harus benar-benar tuntas sebelum melintas. Ya, tuntaskan dulu. Dari sejak dini, hal yang kecil dulu, yang sederhana dulu. Kesombongan, sakit hati. Kenapa sakit hati? Engkau dahsyat dan ajaib, nyonya bisa melepaskan maaf. Kenapa Bapak Ibu? Sudah saling kenal. Terus gak hidup lah. Banyak gereja, berbulan, ibu, tante-tante, om-om, supaya bisa suka cita, bisa melayani. Ada apa? Loh, saya bilang begitu. Iki wong Kristen sejati. Apa itu tahu? Ternyata hidup kita ini disorot oleh dunia. Kalau saya kita ngomong Pak, perbuatan kita ini nyata ada buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ditutup dengan penguasaan diri. Iki ganjil tutup ya. Nek tutupnya jebol. Dari situ saya cepat berubah. Ternyata Alkitab ini memang alat tertulis. Dan kita ini memang yang berjalan. Hidupmu menggemakan firman Tuhan. Saya undang musik masuk depan. Saudara, kita sangat amat singkat. Yuk kita mau menggemakan. Kalau cuma 1 ayat 1 2 dari sekitar cari perkara di atas bukannya kebumian yang membumi dari sementara. Ayat 3, kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya apa? Yang nampak. Saudara siap jadi alat-alatnya Tuhan. Kau ketemunya, ketemu saudara, ketemu tetangga, Anda di hadapan dengan hadapan Anda. Bongkol, coba, nek kita jangan berjalan. Oh, situ, kan? Satu menit boleh banyak. Tekan rumah kita terpapar dari ujung rambut ujung kaki, kayak sepuluh. Gimana? Rumah
Cito, apa Cito? Segera diatasi, segera dioperasi, sebab tumor ini menghasilkan cairan dan cairan itu membuat dia blank. Akhirnya koma. Kamu gini masih rapat keburu malu mati. Jamin pasti sembuh. Dokternya pun, prof pun, apa jamin bisa pasti hidup? Coba. Kowe apa mbek kate ngono? Kowe apa mbek perawat? Saya keplak kok. Masuk itu makan. Kok waktu dia penuh ya? Ini ada bisa loh. Kita kan berusaha loh. Mati itu tangan Tuhan, tapi kita berusaha.
bersyukur Tuhan untuk pagi ini Engkau bicara kuat dalam kehidupan kami untuk mematikan hidup kami, kedagingan kami, supaya Kristus hidup di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh memancarkan kasih Kristus bagi dunia, bagi keluarga, sehingga keluarga kami diberkati, sehingga tetangga-tetangga kami boleh diberkati oleh kehidupan kami, sehingga bangsa kami boleh diberkati melalui keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Pak Edi yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman ini boleh terus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami laskan semua doa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas berkat firman. Dan pada saat ini kami mau memberi buat Tuhan. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami. Kami percaya Tuhan memberkati apa yang bisa kami persembahkan kepada Engkau. Hanya semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bulan roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh menari. Bulan roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari seperti roh menari. Bukan menari seperti roh menari. Waktunya kita dengarkan warta sepekan GBDI Ebenezer. Hari Senin sampai Sabtu doa pagi jam 4 pagi. Hari Senin latihan musik grup B jam 5 sore. Selasa dan Rabu doa malam jam 6 sore. Ibadah wanita Kamis 23 Mei jam 6 WL Ibu Wahyu, acara kesaksian. Jumat ibadah pelayan altar jam 6 sore. Sabtu latihan musik untuk hari Minggu jam 7 malam. Minggu ibadah raya 26 Mei jam 7 WL Bapak Gunawan, singer Ibu Kesi dan Bu Maria, Alser keluarga Bapak Yusuf Kriswanto.
Ibadah sekolah minggu 19 Mei, WL Nathan, Firman, Ibu Gembala. Minggu ibadah remaja jam 6 sore disatukan doa penutupan 10 hari memperingati pencurahan Roh Kudus. Habis. Sekian warta Jemaat GPDI Ebenezer. Puji Tuhan. Siapa yang merasa diberkati hari ini? Terima kasih Bapak Edi, pertama kali melayani di tempat kami, gereja berhadapan dengan pondok pesantren. Ya. Ini kakak ya dari Bapak, oh Pak Yones itu adik ya? Oh Pak Yones kakak yang melayani dari Gudo. Ya, ini keluarga emas saudara. Kalau butuh emas saudara langsung datang. Ya, untuk cincin, untuk kalung, ya silakan. Tapi beli. Ya, terima kasih firman Tuhan yang memberkati kami. Oh enggak apa-apa. Luar biasa supaya apa? Keakuan kita, kesombongan kita. Kalau Tuhan mengakui kita, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita yang semakin kosong, Tuhan yang semakin tinggi, nama Tuhan yang ditinggikan. Seringkali kesenggol DDI, omongan DDI langsung muntap ya. Ya seringkali manusia seperti itu. Bisa terjadi sama istri dan suami, bisa terjadi kepada orang lain. Ya puji Tuhan, firman Tuhan memberkati. Kami juga diberkati. Bukan hanya untuk jemaat, pendeta juga manusia. Saya juga masih makan nasi. Saya juga ada kelemahan dan kekurangan. Saya sebut kita sama-sama berdiri. Tuhan memberkati Bapak Edi bersama dengan timnya. Ya, dari Pare, Pak Titus, Pak Eri. Tuhan berkati. Ya. Ya, kita akan jalani sepanjang minggu ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Kami percaya waktu diberikan untuk Tuhan. Terima kasih atas korban persembahan milik Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur, kami percaya tidak ada satupun yang terlewati. Kami menikmati lawatan Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati firman-Mu. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, mengingatkan, mengajarkan kepada kami, supaya kami menanggalkan kedagingan kami, keakuan kami, supaya Tuhan bertata, supaya Tuhan memakai kami boleh menjadi berkat. Kami percaya Tuhan ada di dalam pribadi kami, supaya kami jadi terang, jadi garam, jadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur, terima kasih buat firman-Mu, memberkati hamba-Mu Bapak Edi, memberkati usaha pelayanan keluarganya, supaya semakin diberkati Tuhan. Memberkati Bapak Titus bersama dengan Pak Heri yang mendampingi
Pak Edi, Tuhan berkati juga keluarga pelayanan pekerjaannya. Kami umat-Mu semua, kalau ada yang lemah dikuatkan, jalan buntu dibukakan jalan, yang sakit pegang anggota tubuh saudara, imani, percaya, supaya kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati Tuhan korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Berkati keluarga, rumah tangga, anak cucu. Berkati usaha pekerjaan supaya diberi kelancaran. Memberkati dan nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Yang ambil bagian di dalam pelayanan WL Singer Musik, semuanya yang terlibat diberkati, diurapi, dipakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar nanti kami mengakhiri doa 10 hari. Kami menikmati lawatan, kami menikmati hadirat Tuhan. Dan kami memuji, kami menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan pulang. Kami akan menjalani sepanjang minggu. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Penuh kuasa, Kau mulia.